Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan tugas kelompok mengenai analisis deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data Facebook. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komang Yoga Suputra dengan NIM 103052330046. Dan saya Winston Lokeswara Mangori dengan NIM 103052300005. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan masuk pada bagian latar belakang. Data adalah aset penting yang dapat memberikan solusi bagi berbagai masalah. Mengapa demikian? Karena data memiliki informasi, memiliki wawasan yang nantinya dapat diolah untuk dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman untuk bertindak ke depannya. Namun, data yang tidak diolah dengan baik akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita memerlukan cara atau metode untuk mengolah data tersebut dengan benar. Salah satunya adalah teknik statistik, yang dimana teknik ini menggambarkan karakteristik dari dua variabel yang saling berhubungan. Nah, analisa deskriptif data dua dimensi menggunakan scatter plot dan korelasi sebagai alat bantu. Apa itu scatter plot dan korelasi? Nah, scatter plot adalah sebuah grafik yang menunjukkan titik-titik data yang merepresentasikan nilai dari dua variabel. Sedangkan korelasi adalah sebuah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa erat hubungan linear antara dua variabel tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam koefisien R yang berkisar antara -1 sampai dengan 1. Nah, pada kesempatan kali ini, data yang kami jadikan objek penelitian atau tes adalah data Facebook, yang dimana data ini adalah berisi tentang informasi negara-negara di dunia, baik seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian tujuan. Nah, tujuan kami melaksanakan penelitian ini atau tes ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang analisis data, analisis deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi, khususnya pada data Facebook. Selanjutnya. Baik, berikut adalah gambar dari scatter plot dan korelasi data. Kami menguji atau mencari hubungan antara tiga pasang variabel. Yang pertama yakni breadth dengan depth. Bisa dilihat bahwa pada scatter plot pertama menunjukkan grafik atau pola yang tampak menanjak dan berkumpul di sekitar nilai birth rate dan death rate yang tinggi. Nah, yang menunjukkan bahwa adanya pola atau tren yang jelas antara birth rate dan death rate. Kemudian pada scatter plot kedua menunjukkan pola yang tampak acak dan tersebar di bagian bawah. Ini diakibatkan karena nilai korelasi yang dimiliki oleh scatter plot data berat dan population itu sangat-sangat kecil, sehingga tidak menunjukkan adanya pola atau tren antara berat dan population. Kemudian scatter plot ketiga. Nah, pada scatter plot ketiga ini yakni antara data berat dan GDP real growth rate ini menunjukkan bahwa adanya sedikit pola atau tren antara berat dengan GDP real growth rate. Seperti yang dilihat pada scatter plot, di mana datanya ini agak sedikit menanjak dan tersebar di bagian bawah. Mengapa demikian? Karena hal ini berarti korelasi yang dimiliki oleh data ini itu sangat-sangat kecil, mendekati 0. Namun, tidak lebih kecil dari yang kedua tadi, karena pada data berat dan GDP real growth rate ini masih menunjukkan sedikit pola atau tren. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai
latar belakang, tujuan, dan juga pengolahan data yang kami lakukan. Selanjutnya, untuk hasil analisis dan penjelasan mengenai korelasi data akan saya serahkan kepada rekan saya, Winston. Nah, pada Winston, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Oke, next slide. Nah, sebelum masuk ke analisis, di sini saya akan memperlihatkan nilai korelasi antar data yang telah eh, dipaparkan tadi. Nah, yang pertama yaitu birth rate dan death rate, korelasinya itu plus 0,3510741009, dan data yang kedua yaitu birth rate dan population, korelasinya itu min 0,0630841111, dan data ketiga itu variable birth rate dan GDP real growth rate. Nilai korelasinya yaitu plus 0,123932447. Next slide. Nah, berikut adalah hasil analisis kami terkait scatter plot yang telah ditunjukkan tadi. Nah, hasil analisis yang pertama yaitu pada scatter plot pertama menunjukkan hubungan sedang dan positif antara birth rate dan death rate. Artinya semakin besar birth rate, semakin besar. Artinya semakin besar death rate, maka semakin besar pula death rate-nya atau sebaliknya. Hubungan ini cukup signifikan dan mungkin menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedua variabel ini secara bersamaan. Nah, di analisis kedua yaitu mengenai scatter plot kedua. Nah, di scatter plot kedua ini menunjukkan hubungan sangat lemah dan negatif antara birth rate dan population. Artinya, semakin besar birth rate, semakin kecil population atau sebaliknya. Nah, hubungan ini sangat lemah dan hampir tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa birth rate dan population tidak memiliki hubungan yang erat. Nah, untuk analisis ketiga yaitu tentang scatter plot ketiga. Nah, di scatter plot ketiga ini menunjukkan hubungan lemah dan positif antara birth rate dan GDP real growth rate. Artinya semakin besar birth rate, semakin besar pula GDP real growth rate atau sebaliknya. Hubungan ini lebih kuat daripada scatter plot kedua, tetapi masih lemah dan tidak signifikan. Next. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang analisis perbandingan antara ketiga scatter plot tadi. Nah, di scatter plot pertama tampak menanjak dan berkumpul, sedangkan scatter plot kedua dan ketiga tampak acak dan tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa birth rate dan death rate memiliki hubungan yang lebih konsisten daripada birth rate dan variabel lainnya. Next slide. Oke, berikutnya yaitu kesimpulan yang dapat kami tarik dari analisis kami barusan. Nah, di kesimpulan pertama yaitu birth rate dan death rate memiliki hubungan positif dan signifikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, atau kemiskinan. Dan di kesimpulan kedua, yaitu birth rate dan population memiliki hubungan negatif dan sangat lemah yang tidak signifikan dan tidak memiliki pola atau tren. Dan di kesimpulan ketiga, yaitu birth rate dan GDP real growth rate memiliki hubungan positif dan lemah yang juga tidak signifikan dan memiliki sedikit pola atau tren. Nah, mungkin itu saja paparan materi yang saya dapat berikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas paparan materi yang sangat jelas dari Saudara Winston. Untuk mengakhiri presentasi kami kali ini, kami ucapkan terima kasih pada audiens yang telah mendengarkan, dan kami tutup presentasi kami kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.